Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya haturkan kepada Bapak Ibu Aji Sugiri selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian serta teman-teman saya kelas PGMIC angkatan 2021 yang saya sayangi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Oktaviana Asmara dengan NIM 2101031100097 dan teman saya Ilham Fairuz Azmi dengan NIM 2101031100049 dan Aprilia Khairunisa dengan NIM 2101031100092. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai populasi dan sampel. Pembahasan pertama adalah pengertian populasi. Menurut KBBI, populasi didefinisikan sebagai penduduk sebagai jumlah semua orang dan bentuk kehidupan lain di suatu wilayah tertentu. Sedangkan dalam penelitian, populasi adalah semua target penelitian makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan dapat juga mengamati atau fenomena-fenomena dan kejadian sebagai sumber data tertentu suatu penelitian. Ciri-ciri populasi yang akan diteliti dapat digunakan untuk menarik kesimpulan telah ditetapkan oleh peneliti. Populasi penelitian perlu ditentukan dalam hal apa atau siapa, di mana dan kapan. Sementara di mana mengacu pada ruang lingkup penelitian dan kapan mengacu pada durasinya, apa dan siapa lebih mementingkan substansi penelitian. Indah pada tahun 2011 berkata, populasi yakni sekumpulan individu yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Sifat atau karakteristik ini disebut variabel. Ketika ada jumlah orang yang terbatas dalam suatu populasi, kita mengatakan bahwa itu terbatas. Sedangkan ketika tidak ada jumlah orang yang terbatas, maka kita mengatakan bahwa populasi tersebut tidak terbatas. Misalnya, jumlah petani di suatu desa adalah jumlah penduduk yang terbatas. Sebaliknya, jumlah lemparan dadu yang berurutan adalah populasi yang tak terbatas. Selanjutnya adalah pengertian sampel. Sampel didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan ciri-ciri kelompok yang lebih besar, sebagian kecil yang mewakili kelompok yang lebih besar, atau keseluruhan. Ada beberapa korelasi antara ukuran sampel dan karakteristik masyarakat secara keseluruhan. Sampel dapat dipahami sebagai penjumlahan dari sebagian populasi memiliki posisi untuk mewakili populasi dan dapat digunakan sebagai sumber mengumpulkan data penelitian. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis populasi. Berdasarkan jumlah, populasi ada dua, yaitu populasi terbatas. Populasi ini yakni sumber data yang dihitung relatif terhadap batas kuantitatif yang ditentukan dengan baik. Contoh, pada tahun 2022, 30.000 guru maupun calon guru mengikuti pendidikan profesi guru atau PBG. Kemudian ada populasi tak terbatas atau unlimited. Populasi ini yakni sumber data yang tidak dapat dihitung jumlahnya karena jumlahnya tidak terbatas. Misalnya, jumlah wanita yang hamil di negara Indonesia sangat banyak. Adapun jenis populasi berdasarkan karakteristik, ada populasi homogen. Populasi homogen ini adalah populasi yang unsurnya memiliki karakteristik yang sama, yang jumlahnya tidak signifikan secara kuantitatif. Misalnya, jika ingin mengetahui tingkat kemanisan dari teh manis, maka cukup dengan mengambil sesendok teh manis, karena itu sudah mewakili kadar gula dari teh tersebut. Kemudian ada populasi heterogen. Populasi ini merupakan populasi yang dimana ada cukup varian dalam komponen untuk menjamin penentuan batas kualitatif dan kuantitatif. Contoh, jika kita ingin mengetahui rata-rata nilai IPK dari keseluruhan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang, maka diketahui dengan rata-rata semua jurusan. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik sampling. Mengambil sampel yang representatif adalah metode studi yang umum.
Pengambilan sampel probabilitas dan pengambilan sampel non-probabilitas ada dua kategori utama berdasarkan kemungkinan pemilihan metode pengambilan sampel. Ada beberapa jenis pengambilan sampel probabilitas, termasuk acak dasar, acak stratifikasi proporsional, acak stratifikasi tidak proporsional, dan acak area. Nah, lalu teknik-teknik sampling yang akan saya jelaskan yakni dari sampling non-probabilitas. Yang pertama ada haphazard sampling, yakni tingkat keterwakilan tidak diperhitungkan saat memilih kelompok sampel. Misal, jika ingin mempelajari kualitas profesor suatu universitas, dapat mewawancarai mahasiswa dari universitas tersebut. Bisa membentuk angket atau kuesioner dan lain sebagainya. Sebagai sampel yang kebetulan berada di sekitar saat melakukan studi. Yang kedua ada snowball sampling, yakni informasi dari responden sebelumnya digunakan untuk menentukan unit sampling. Misal, penelitian dilakukan untuk menemukan cara yang efisien untuk mempromosikan inisiatif siswa di media sosial. Ketua BEM kemungkinan dapat memilih sampel pertama. Kita kemudian menanyakan siapa lagi, yakni sampling yang kedua ya, yang bisa dimintai pendapatnya dan begitu pun seterusnya. Yang ketiga ada purposive sampling, yakni untuk mendapatkan satuan sampling dengan karakteristik yang diinginkan. Satuan sampling dipilih berdasarkan sejumlah karakteristik. Jika, misal, tujuan proyek penelitian dalam manajemen pendidikan adalah untuk memeriksa daya saing sekolah menengah atas dalam kerangka kerja WTO, maka mungkin akan lebih baik, setidaknya dalam tahap percontohan, untuk memilih sampel sekolah tersebut berdasarkan nilai ujian yang tinggi, pengakuan masyarakat sekitar, dan tingginya proporsi siswa yang belajar di instansi tersebut. Nah, berikutnya ada sampling probabilitas. Yang pertama ada simple random sampling. Contohnya seperti ini. Kami memilih kelompok sampel kami secara acak. Setiap unit sampling harus memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih dan kesempatan itu harus diketahui. Dalam kasus penelitian, contoh judulnya ya, model pembiayaan pendidikan dasar di Jawa Barat. Misalnya, seluruh SD dan SMP se-Jawa Barat dimasukkan dalam sampel secara acak, tanpa pengelompokan terlebih dahulu. Jadi memang disatukan gitu ya metode samplingnya, sehingga masing-masing sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, yang kedua ada stratified random sampling, yakni subpopulasi atau strata dibentuk dari populasi untuk dijadikan sebagai unit sampling dengan nilai yang bervariasi tetapi tidak berbeda nyata dengan komunitas secara keseluruhan, berarti relatif homogen, dan itu biasanya satu jenis ya. Dalam studi sama yang dikutip di atas, misalnya sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jawa Barat pertama kali dikategorikan ke dalam 3 kategori biaya, yakni biaya tinggi, sedang, dan murah. Kemudian dengan menggunakan metode basic random sampling, sekolah dipilih dari setiap strata atau tingkatan pembiayaan tadi. Yang ketiga ada cluster random sampling. Cluster adalah unit pengambilan sampel besar di mana populasi dibagi. Setiap elemen pengambilan sampel cluster harus memiliki variasi yang cukup banyak. Beberapa tingkatan penyaringan dilakukan. Yang pertama, menggunakan metode sampling acak untuk memilih kelompok. Yang kedua, tentukan node mana dalam jaringan yang akan berfungsi sebagai unit sampling. Multi-stage cluster sampling digunakan jika pemilihan dilakukan lebih dari 2 tahap. Seperti contoh tadi ya, kita menggunakan penelitian pendidikan dasar di Jawa Barat. Nah, ini karena Jawa Barat tadi sangat luas, sebagian kabupaten dan kotanya dipilih secara acak untuk dimasukkan dalam studi tersebut sebagai sampel cluster. Kelompok cluster kedua terdiri dari kecamatan-kecamatan yang dipilih secara acak dari masing-masing daerah. Dan di setiap kecamatan, lembaga tersebut dipilih secara acak. Nah, menurut proses memilihnya, sampling dibagi menjadi 2. Yang pertama, yakni sampling dengan pengembalian. Sampel yang dikembalikan tersebut kemudian diintegrasikan kembali ke dalam komunitas yang lebih besar sebelum dilakukan proses seleksi berikutnya. Dimungkinkan untuk memilih unit sampling yang sama beberapa kali.
Misal ada 16 kemungkinan sampel dari populasi berukuran N kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Jika jumlah sampelnya adalah 2. Lalu yang kedua, yakni sampling tanpa pengembalian. Sampel yang dipilih tidak dikembalikan ke populasi yang lebih besar. Tidak mungkin untuk secara acak memilih unit sampling yang sama 2 kali. Ada 4 kemungkinan sampel. Seperti contohnya kita mengambil ABCD. Ya, kita mengambil contoh ABCD ya. Nah, 4 kemungkinan sampel seperti yang kita tahu, maka kita mengambil sampel ABC, bisa ABD, ACD, maupun BCD. Ketika N sama dengan 3 dari populasi berukuran misal 4, karena kita tadi ya ada 4 kemungkinan sampel dari ABCD tersebut. Sekian teknik-teknik sampling yang saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik sampling dan cara menentukan sampel. Nah, yang pertama yaitu mengenai sampling non probabilitas. Ada beberapa teknik sampling di dalamnya, yaitu yang pertama haphazard sampling. Nah, haphazard sampling adalah memiliki nama lain yaitu sampling insidental atau accidental sampling. Nah, teknik ini mengandalkan pada keberadaan subjek untuk dijadikan sampel, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data, maka subjek tersebut dijadikan sampel. Nah, cara menentukan sampelnya menggunakan teknik ini yaitu sebagai contohnya, misalnya suatu penelitian dilakukan untuk mengevaluasi pemanfaatan media komputer pada proses pembelajaran. Nah, sampel yang akan diambil yaitu guru yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok oleh peneliti untuk dijadikan sumber data. Pengambilan sampling semacam ini tidak dapat dilakukan untuk membuat generalisasi sifat sampel menjadi sifat populasi. Nah, selanjutnya yaitu snowball sampling. Nah, snowball sampling ini memiliki nama lain yaitu sampling bola salju. Nah, sampling snowball ini dapat dilakukan jika keberadaan dari suatu populasi sulit untuk ditemukan. Dengan kata lain, cara ini banyak dipakai ketika peneliti atau evaluator tidak banyak tahu tentang populasi penelitian atau evaluasinya. Pada sampling bola salju, peneliti mengumpulkan data dari beberapa sampel yang dapat ditemukan oleh peneliti sendiri. Dan selanjutnya peneliti meminta individu yang telah dijadikan sampel tersebut untuk memberitahukan keberadaan anggota yang lainnya yang tidak dapat ditemukan oleh peneliti untuk melengkapi data. Nah, pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel snowball ini. Nah, contoh cara pengambilan sampelnya sebagai contoh, misalnya evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas bidan desa yang diprogramkan di suatu daerah. Nah, salah satu orang yang dapat dijadikan sumber data adalah salah satu tetua adat atau sesepuh dari masyarakat tersebut. Nah, seperti kepala desa atau babin dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu sampling purposive atau purposive or judgment sampling. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representatif. Lebih kompleks, terkadang sampel yang akan diambil ditentukan berdasarkan pengetahuan tentang suatu populasi, anggota-anggotanya, dan tujuan dari penelitian. Nah, jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk studi penjajakan atau studi awal untuk penelitian dan evaluasi yang kemudian diikuti oleh penelitian kelanjutan yang sampelnya diambil secara acak atau random. Nah, contohnya suatu evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pembiasaan pola hidup sehat yang digunakan di SLB atau tunarungu, anak-anak yang membutuhkan kebutuhan khusus. Dalam hal ini
sekolah-sekolah yang dijadikan sampel yakni SLB yang ditetapkan sebagai tujuan evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu sampling probabilitas. Yang pertama yaitu simple random sampling. Simple random sampling adalah penyampelan acak sederhana. Dimaksudkan bahwa sebanyak N sampel diambil dari populasi N dan tiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk terambil. Nah, terdapat 3 cara untuk menentukan sampel dengan menggunakan teknik ini, yaitu pertama cara undian, yang kedua cara tabel bilangan random, yang ketiga yaitu dengan menggunakan komputer untuk mengacak, misalnya dengan bantuan SPSS. Nah, seperti itu cara pengambilan sampelnya. Selanjutnya yaitu stratified random sampling. Stratified random sampling, pada penyampelan jenis ini anggota populasi dikelompokkan berdasarkan stratanya, misal tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kemudian dipilih dari sampel yang mewakili masing-masing strata. Nah, langkah-langkah dalam menentukan sampelnya menggunakan teknik stratified random sampling ini yaitu menentukan data pendukung tentang populasi yang diambil berikut strata-strata yang ada di dalamnya. Dan yang kedua, mengklasifikasikan populasi ke dalam grup dan atau strata yang saling lepas. Nah, yang ketiga, menentukan ukuran sampel untuk tiap stratum. Nah, yang terakhir yaitu memilih secara acak setiap stratum dengan menggunakan simple random sampling. Nah, yang ketiga yaitu cluster random sampling. Cluster random sampling ini, pada penyampelan jenis ini populasi dibagi menjadi wilayah dan klaster. Jika terpilih klasternya, seluruh anggota dalam klaster tersebut yang menjadi sampel. Klaster yang seluruh anggota dalam klaster tersebut yang menjadi sampel. Jadi semuanya. Dan langkah-langkah pengambilan sampelnya yaitu yang pertama menentukan klaster-klasternya. Yang kedua, menentukan banyak klaster yang dijadikan sampel. Yang ketiga, memilih secara acak klaster sebanyak klaster yang ada. Nah, yang terakhir yaitu semua anggota yang terdapat dalam klaster yang terpilih merupakan sampel studi atau penelitian evaluasi. Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.